بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas satu bab insyaallah, atau satu masalah dari kitab Irsyadul Bariyah. Kitab Irsyadul Bariyah ila syar'iyyatil intisab lis-salafiyah yang ditulis oleh Abu Abdussalam Hasan ibn Qasim al-Husaini al-Raimi al-Salafi, yang judul buku ini adalah bimbingan untuk manusia tentang disyariatkannya kita menisbatkan diri kepada salaf dan bantahan terhadap syubhat-syubhat yang menentangnya. Bab yang kita ambil dalam kajian kita adalah tentang sifat-sifat, tentang sifat-sifat yang harus ada pada seseorang sehingga dia pantas untuk menisbatkan diri kepada salaf atau pantas disebut sebagai salafi. Tentunya karena berkaitan bab ini dengan dua bab sebelumnya, maka kita bahas pula bab tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf dan bab tentang intisab kepada salaf, menisbatkan diri kepada salaf adalah bukan hizbiyah. Sehingga kalau kalian fotokopi di halaman ke-20 ada berkata penulis, memberi judulnya pasal ini dengan pasal Al-Intisabu lis-Salafiyah Laisa minat tahazzubil mamqut. Menisbatkan diri kepada salaf itu bukanlah merupakan hizbiyah yang dimurkai, yang dibenci. Ini judul membantah orang-orang yang menuduh bahwa istilah saya salafi atau dakwah salafiyah atau kajian salaf atau formasi forum mahasiswa salafi, nah, itu mereka mengatakan adalah hizbiyah. Itu sama saja, ikhwani, tablighi, salafi, semuanya hizbiyah. Kalau tidak hizbiyah bagaimana? Islam, titik, kata mereka. Maka dibantah dalam pasal ini bahwasanya nisbat kepada salaf itu bukan hizbiyah yang tercela, sebagaimana pula nisbah kepada sunnah. Apakah seorang mengatakan ahlu sunnah dikatakan dia hizbi? Apakah dikatakan seorang sunni apakah itu hizbi? Tidak. Demikian pula istilah salafi, sama. Kita lihat ucapan para ulama.
Sudah lewat dalam bab-bab sebelumnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dikatakan qala la 'aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa 'ataza ilayhi bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Telah lewat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam pasal yang ketiga yang lalu, bahwasanya Ibnu Taimiyah menyatakan la aiba, tidak ada aib, ala man adhara madhhab salaf, bagi orang yang menampakkan madhab salaf, wa intasaba ilaihi, dan menisbatkan diri kepadanya, madhab saya salaf, atau mengatakan saya salafi, itu nggak ada aib, tidak ada kejelekan dan bukan aib. Wa ataza ilaihi bal yajib qabul dzalik, bahkan kata Syekhul Islam wajib menerima hal tersebut bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf ini tidak ada padanya kecuali kebenaran. Kalau kamu membuka kitabnya Ikhwanul Muflisin, ya, kitabnya IM, itu mereka punya kitab-kitab seperti Madrasah Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Itu di sana disebutkan oleh mereka dengan bahasa yang sama, bahwa tidak ada dalam ikhwan ini kecuali kebaikan. Dan mereka siarkan dan mereka dendangkan, innalil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan, la tas'al man banaha innahul banna hasan. Sesungguhnya ikhwan ini memiliki seruan yang semuanya baik. Dan jangan tanya siapa yang membinanya atau siapa yang mengawalinya. Dia adalah Hasan al-Banna. Itu syiar-syiar mereka dan syair-syair mereka. Mereka mengatakan kullu ma fihi hasan, itu jelas merupakan ucapan batil dan merupakan ucapan-ucapan hizbiyah dan ucapan-ucapan yang ta'assub. Kemudian mereka-mereka yang bodoh mengira ketika dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa madhab salaf la yakunu illa haqqan, dikira sama bahwa madhab salaf tidak ada kecuali kebaikan. Bukan sama, IM juga mengaku semuanya baik, salaf juga sama mengaku semuanya baik. Sebentar, beda jauh bumi langit. Yang dimaksud oleh mereka jelas adalah ta'assub dengan kelompoknya dan organisasinya. Tapi ini berbicara tentang sahabat yang mengatakan mereka itu baik dan mereka itu khairun nas, bukan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakannya. Allah yang berfirman dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini yang pertama diajak bicara adalah para sahabat Rasulullah dan para sahabat. Kalian umat terbaik. Sehingga umat-umat yang setelahnya, generasi-generasi yang setelahnya, kalau mau jadi umat terbaik, jadilah seperti para sahabat dan Rasulullah. Dan juga yang mengatakan tentang keutamaan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ini yang kita maksud salaf, yaitu para sahabat, madhab mereka, madhab yang Rasulullah mengatakan di antara 73 golongan yang selamat adalah ma ana alaihi wa ashabi, atau mislu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, atau kama qala fil riwayah, yang seperti aku dan para sahabatku, itu al-jamaah yang selamat. Sehingga jelas kullu ma fihim hasan, ada yang pada mereka itu semuanya baik. Maka tidak salah dan bukan ta'assub kalau Syekhul Islam mengatakan bahwasanya inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan, sesungguhnya madhab salaf tidak ada kecuali kebaikan. Buktinya Rasulullah menyuruh kita ikut mereka, bahwasanya yang akan selamat adalah al-jamaah, yaitu yang seperti aku dan sahabatku.
Itulah salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Kita lihat Syekh Al-Albani ketika ditanya, su'ila Syekh Al-Albani an hadzal mawdu' wa nassa as-su'al limadha tasammi bis-salafiyyah. Ditanya Syekh Al-Albani tentang perkara ini. Wa nassa as-su'al, dan konteks pertanyaannya, limadha at-tasammi bis-salafiyyah. Kenapa kita harus memakai nama salafiyah? Kenapa kita harus pakai istilah salaf? Ahiyya da'watun hizbiyah am ta'ifiyah atau madhabiyah? Apakah itu adalah ajakan kepada hizbiyah atau pengkelompokan, tasnif, atau madhabiyah, atau itu madhab baru? Am hiya firqatun jadidatun fil Islam, atau salaf itu adalah kelompok baru dalam Islam? Ini pertanyaan mewakili orang-orang sekarang ini. Masyarakat sekarang ini bertanya-tanya, salafiyah itu apa sih? Istilah salaf ini apa? Agama baru, aliran baru, mazhab baru, atau organisasi baru, atau suatu yang hizbiyah, atau partai baru barangkali? Apa ini salaf ini? Kalau orang bodoh tidak mengerti apa itu salaf kemudian tanya, bagus, ahsan. Kalau tidak ngerti kemudian tanya. Tapi yang tidak bagus, tidak ngerti kemudian menyimpulkan, bodoh kemudian memutuskan. Seperti Aunur Rafiq Kufran di Gresik mengatakan, hadza tasnif ya ikhwan. Tidak boleh pengelompokan seperti ini. Ini salafi, ini ikhwani, ini tablighi. Tidak boleh, itu namanya tasnif. Rupanya terpengaruh dengan bukunya At-Tasnif Baina Dhanni wal Yaqin, buku terjeleknya Bakr Abu Zaid. Ini kalimat buku terjeleknya Bakr Abu Zaid adalah ucapan Syekh Mukbil ketika ditanya. Karena buku-buku lain yang sebelumnya bagus-bagus, ternyata ketika menulis buku At-Tasnif Baina Dhanni wal Yaqin, kacau. Sehingga dikatakan ini buku terjeleknya. Ternyata korbannya adalah orang seperti Aunur Rafiq Kufran, dan masih banyak lagi orang sejenis itu yang mengatakan, apa sih salaf? Itu adalah istilah baru, istilah bid'ah. Kata sebagian Suriyin yang alergi dengan kalimat salaf, mendengar kalimat salaf itu merinding, dia takut. Aduh, jangan pakai istilah salaf lah, pakai istilah sunnah aja yang biasa-biasa. Kenapa sih? Enggak, alergi. Tidak berani menjawab. Alergi, kamu itu dalam keadaan sakit. Tidak mau mendengar salaf, tidak mau mendengar kalimat salafiyah, tidak mau mendengar mazhab salaf, karena menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Kalau itu dianggapnya hizbiyah, memecah belah umat, membuat agama baru dan sebagainya. Alhamdulillah, kalau ketika tidak ngerti, tanya. Seperti orang yang bertanya kepada Syekh Al-Albani ini, ya Syekh, kenapa kita harus pakai istilah salaf? Dan kenapa? Untuk apa? Apakah itu dakwah hizbiyah, taifiyah, madhabiyah, atau firqah jadidah? Dijawab, qala rahimahullahu ta'ala, inna kalimat as-salaf ma'rufatun fi lughatil Arab. Sesungguhnya istilah salaf itu dikenal dalam bahasa Arab. Wa fi lughati syar'i, dan dikenal pula dalam istilah-istilah syariat. Wa ma yahummuna huna huwa bahtuha min an-nahiyati syar'iyyah. Dan apa yang kita pentingkan sekarang ini adalah pembahasannya dari sisi syariatnya, yakni dari istilah syariatnya. Qala faqad sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala fi marad mautihi li sayyidati Fatimah. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda ketika sakitnya beliau, marad mautihi, yakni sakit yang akhirnya beliau meninggal, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika sakitnya beliau berkata kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, fattaqillaha wasbiri wa ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah
Sesungguhnya sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Sebaik-baik salafmu adalah aku. Ini istilah salaf pertama kali disebut oleh Rasulullah sendiri. Kalau kamu tidak tahu, ya jangan bilang tidak ada. Kalau kalian tidak ngerti, jangan mengatakan ini bid'ah. Ini ucapan Rasulullah pertama kali kepada Fatimah, bahwa aku adalah sebaik-baik salafmu, atau aku adalah salafmu yang terbaik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Isti'dzan dan Muslim dalam Fadailus Sahabah. Setelah itu yaksurul isti'mal al-ulama li kalimatis salaf. Setelah itu banyak digunakan istilah-istilah salaf oleh para ulama. Wa hadza aktsar min an yu'ad wa yuhsa, dan ini terlalu banyak untuk disebutkan. Karena terlalu banyak. Hampir semua ulama menyebutkan istilah salaf, bahwasanya salaf begini, bahwasanya salaf begitu, kami mengikuti salaf, bahwa salaf kita seperti itu, ikutilah salaf, jangan mengikuti khalaf. Ini istilah dari para ulama tentang kalimat salaf, itu sangat amat banyak dan sulit untuk disebutkan seluruhnya karena terlalu banyak. Wa hasbuna misalan wahidan, dan cukup sebagai contoh adalah apa yang mereka jadikan sebagai hujjah kepada atau dalam memerangi kebid'ahan, fi muharabatil bid'ah. Mereka menyebutkan kalimat wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Maka setiap kebaikan itu ada dalam mengikuti orang-orang salaf, dan setiap kejelekan ada pada bid'ahnya orang-orang khalaf. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, semua kebaikan ada dalam mengikuti salaf. Dan sebaliknya semua kejelekan adanya pada kebid'ahan orang-orang khalaf. Ini adalah bayanul haq, bukan ta'assub. Ini pernyataan kebenaran yang didukung dengan dalil-dalil, yang didukung dengan ayat dan hadis, bahwasanya yang kebaikan-kebaikan ada pada mengikuti salaf. Maka disebutkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'is tabi'in, dan para ulama seluruhnya menyatakan, ngikutlah, jangan mengada-ngada. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ngikut sajalah kalian kepada salaf, kepada sunnah dengan pemahaman salaf, wa la tabtadi'u, dan jangan mengada-ngada. Walakin hunak min mudda'il ilmi man yunkir hadhihi nisbah. Tetapi masih kata Syekh Al-Albani, ada orang-orang yang mudda'il ilmi. Mudda'il ilmi mengaku punya ilmu, mengaku sebagai alim kabir, mengaku sebagai ustaz, sebagai orang yang berilmu, tetapi yunkir hadhihi nisbah, tetapi mengingkari penisbatan kepada salaf ini. Za'iman alla asra laha fayaqul, mereka menganggap dengan batil bahwasanya yang demikian tidak ada asalnya. Istilah salaf ini enggak ada asalnya, kata mereka. Fayaqul, mereka berkata, la yajuzu li muslim an yaqula ana salafi. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk bilang saya salafi, tak boleh, kata mereka. Enggak ada asalnya. Wa ka'annahu yaqul, kata Syalbani, seakan-akan dia berkata, kalau sadar atas makna ucapannya, seakan-akan dia berkata, la yajuzu an yaqula al-muslim ana muttabi'un lis-salaf. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk berkata saya mengikuti salafus saleh. Tidak boleh. Fima kanu alaihi min aqidatin wa ibadatin wa suluk, dalam apa yang mereka ada di atasnya, yakni salaf ada di atasnya, dalam masalah aqidah, dalam masalah ibadah, dan dalam masalah akhlak. Iya kan? Orang yang mengatakan tadi, sadar atau tidak sadar, yang mengatakan jangan mengatakan saya salafi, jangan. Ini maknanya, jangan kamu ucapkan saya mengikuti salafus saleh, saya mengikuti apa yang ada di atasnya para salafus saleh dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah. Ini seakan-akan mereka bilang begitu, nggak sadar. Yang mending kalau nggak sadar, ya.
Tapi banyaknya mereka sadar dan sengaja memang menentang umat agar jangan kembali kepada pemahaman yang benar. Jangan kembali kepada pemahaman yang selamat. Putus jalurnya, diputus sanadnya. Jangan balik pada salaf. Pahamilah dengan pemahaman modern. Pahamilah dengan pemahamannya Fulan wa Alan, dengan pahamnya Nurkhalis Majid atau pahamnya Gus Dur. Iya, yang mereka membuat jaringan iblis la'natullah alaih, dan kemudian menafsirkan ayat dan hadis sesuai dengan otaknya sendiri, dan kemudian ditarik agar cocok dengan hawa nafsunya. Tahu liberal, yakni bebas memahami Quran dan Sunnah. Jadi dia keluar dulu dari Islam, kemudian lihat Quran dan Sunnah dari luar. Saya ini objektif. Kalau saya di dalam Islam, saya nggak objektif, subjektif, masih ada kecenderungan. Yang netral adalah keluar dulu dan periksa. Menurut saya ayat ini kurang tepat. Menurut saya hadis ini nggak cocok. Kemudian diganti dan ditukar, ditambah, dikurangi, atau paling tidak diselewengkan maknanya. Kalau nggak berani menolak ayat, maknanya yang ditolak, dirubah maknanya, ditarik. Maksudnya begini, maksudnya begitu. Sehingga jadilah istilah-istilah yang sangat aneh muncul. Bahwa Yahudi dan Nasrani bukan kafir. Muncul pula di kalangan mereka bahwasanya semua agama itu sesungguhnya akan masuk surga pada akhirnya. Nanti akan ketemu di surga. Oh, kamu tadi Nasrani ya? Kamu Yahudi ya? Kamu begitu. Dan sekian macam lagi ucapan-ucapan yang aneh-aneh. Apakah mereka maukan demikian? Atau yang mereka maukan adalah kebingungan umat? Wallahu ta'ala a'lam ma fi qulubihim. Yang jelas ucapan mereka adalah ucapan batil yang menyesatkan umat. Padahal kalimatnya sederhana. Gak usahlah bilang saya salafi, saya salafi. Ternyata maknanya mengerikan. Kamu jangan mengatakan saya ngikut salaf, jangan. Jangan mengatakan saya mengikuti salafus saleh, jangan. Itu maknanya. Selanjutnya kata Syekh Al-Albani, la syakka anna misla hadzal inkar law kana ya'nihi yalzam minhu at-tabarru' min al-Islam. Tidak ragu lagi bahwasanya pengingkaran seperti ini, kalau memang dia maksudkan seperti itu, konsekuensinya adalah tabarru' minal Islam. Akibatnya adalah berlepas diri dari Islam, lepas secara keseluruhan dari Islam. Kalau nggak ngikut salaf, ngikut siapa? Ketika Rasulullah ditanya siapa yang selamat dari 73 golongan, dijawab al-jamaah yang akan selamat. Ma'ana alaihim yaum wa ashabi. Lah kalau nggak ngikuti ashabu Rasulullah, nggak mengikuti al-jamaah, nggak mengikuti salaf, mengikuti siapa? Dan kalau tidak mengikuti mereka berarti tidak mengikuti kaum muslimin, tidak mengikuti kaum mukminin, dan itu pun diancam oleh Allah dengan kalimat wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Barang siapa yang menentang Rasul dan mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin, maka kami akan sesatkan dia, akan kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, kata Allah. Ancamannya mengerikan, ancaman dunia dan ancaman akhirat. Ancaman dunia dengan kesesatan, dan ancaman akhirat dengan jahannam. Dan ancaman dunia dengan kesesatan ini paling mengerikan ya, dari seluruh ancaman dunia. Ancaman dunia, ancaman musibah, ancaman sakit, ancaman sengsara, itu semuanya ringan dibandingkan dengan kesesatan. Luka badan, sakit, sengsara, musibah, segala macam akan berakhir dengan kematian. Tetapi kalau yang rusak adalah agama, sesat, maka tidak berakhir dengan kematian. Ketika kematian itu pintu untuk menuju azab kubur. Dan tidak berakhir pada azab kubur, akan masuk ketika dia dibangkitkan, masuk pada kesengsaraan berikutnya sampai kepada neraka jahanam. Maka kata Syekh Al-Albani, ingat, pengingkaran seperti itu konsekuensinya mengerikan, akan keluar dari Islam. Karena kalau tidak mengikuti para sahabat, ngikut siapa? Ngikut agamanya siapa? Agamanya Nabi adalah agamanya para sahabat.
Rasulullah SAW memimpin al-jamaah, dan Rasulullah SAW adalah panutan al-jamaah, dan Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia ini generasiku ini. Maka kalau tidak mengikut mereka, yang ikut siapa? Dan agamanya siapa? As-sahih alladzi kana alaihi salafun as-salih wa ala ra'sihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia berlepas diri dari Islam yang benar. Dari Islam yang benar yang ada di atasnya para salafus salih. Kalaupun mereka terus masih Islam, tapi Islamnya Islam gak benar. Karena sudah mengikuti pemahamannya orang-orang tadi. Pemahamannya otak-otak mereka yang bodoh. Dan berarti mereka lepas dari Islam yang ada di atasnya Rasulullah SAW. Kama yushirul hadisil mutawatir, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis yang mutawatir di dalam sahihain dan lain-lainnya. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Fala yajuzu li muslim an yatabarra min al-intisab ila salaf. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk berlepas diri dari penisbatan kepada salaf, ya, kepada salafus saleh. Bainama law tabarra'a min ayyatin nisbatin ukhra lam yumkin li ahadin min ahli al-ilmi an yansibuhu ila al-kufri aw fusuq. Di mana kalau tidak, atau kalau mereka berlepas diri dari penisbatan apapun selain penisbatan itu dari ahlul ilm, maka para ahlul ilmi tidak akan menisbatkan dia kepada kekufuran atau kefasikan. yakni selain penisbatan kepada salaf atau Islam atau kepada sunnah, kalau melepaskan diri dari penisbatan lain, itu tidak dikatakan kufur, tidak dikatakan fasik. Misalnya saya tidak menisbatkan diri kepada kota saya, tidak apa-apa. Saya tidak menisbatkan diri pada organisasi saya, tidak apa-apa. Tapi kalau saya tidak menisbatkan diri pada salaf, bermasalah besar, bisa sampai pada kufur, bisa sampai kepada fusuk. Saya tidak ngikut salaf. Hah? Kamu tidak ngikut salaf? Kira-kira apa hukumnya? Orang ini orang apa kalau dia mengatakan saya tidak ngikuti sahabat? Wallahi dajjal, ya. Sombong mutakabbir yang tidak mau mengikuti orang-orang terbaik, generasi terbaik, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kok kemudian saya tidak mengikuti salaf, saya tidak mengikuti salaf? Ini jelas orang-orang ini bisa jatuh kepada kufur atau paling tidak kepada kefasikan, kesesatan. Wa amma alladhi yunsab ila salafus salih fa innahu yantasib ila al-'usmah. Adapun mereka yang menisbatkan dirinya kepada salaf, berarti dia menisbatkan dirinya kepada sesuatu yang terlindungi, sesuatu yang terjaga, maksum. Ala wajhil umum, tapi secara umum. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min alamatil firqatin najiyah. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda atau ciri-ciri firqatun najiyah. Apa ciri-cirinya? Annaha tatamassak bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ciri-cirinya adalah mereka berpegang dengan apa yang ada di atasnya Rasulullah, wa ma kana alaihi ashabuhu, dan apa yang ada di atasnya para sahabatnya. Ini ciri-ciri golongan yang selamat. Rasulullah sendiri yang menyebutkan siapa yang selamat, ma'ana alaihi wa ashabi. Aku ada di atasnya dan para sahabatnya. Itu yang selamat, yang menjalani jalanku dan para sahabat-sahabatku. Berarti yang selamat adalah pengikut salaf tegas. Yang tidak ngikut salaf tidak selamat. Demikian pernyataan dari Nabi. Yang selamat adalah yang seperti aku dan para sahabatku. Dan yang kita maksud salaf adalah para sahabat. Maka yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya mereka selamat. Yang tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya mereka binasa, masuk ke dalam 72 golongan yang akan binasa. Faman tamassaka bihim, kata Syekh Al-Albani, barang siapa yang berpegang dengan mereka, yaqinan
ala hudan min rabbih. Dengan yakin dia ada di atas petunjuk dari Rabbnya. Kalau yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat, mengikuti salaf. Wala syakka anna tasmiyah al-wadihah al-jaliyah al-mumayyizah al-bayyinah hiya an naqula ana muslimun ala al-kitabi wa sunnah wa ala manhaj salafina salih. Saya muslim di atas kitab dan sunnah dengan pemahaman salafun salih. Ini kalimat yang jelas, gamblang, yang bisa membedakan ini orang golongan mana. Saya muslim mengikuti kitab dan sunnah dengan pemahaman salafus salih. Wahia an naqula biikhtisar, dan kalimat ini bisa diucapkan secara ringkas dengan kalimat ana salafi. Selesai. Iya kan? Bisa dikatakan dengan ringkas, saya salafi. Kalau ada yang bertanya, kalau saya salafi, kan baru satu salafnya saja. Bagaimana dengan kitabnya? Bagaimana dengan sunnahnya? Mestinya saya kitabi, sunni, salafi, kan begitu. Islami. Bagaimana menjawabnya? Dengan kalimat, saya salafi, ana salafi. Jelas dia mengikuti salaf. Cukup satu ini. Kenapa? Karena salafun salih berpegang dengan kitab dan sunnah. Karena salaf kita yang saleh adalah muslimin. Ya. Jadi otomatis kalau saya mengikuti salaf, artinya mengikuti kaum muslimin yang pertama. Kalau kalimat kita saya mengikuti salaf, otomatis mengikuti apa yang dipegang oleh salaf. Dan para salaf apa yang dipegang? Alkitab was sunnah. Sehingga terkandung di dalamnya. Maka kata Syekh Al-Albani, dan ini an-naqula biikhtisar ana salafi. Cukup dengan kalimat ringkas, saya salafi. Jadi jangan takut, ya. Jangan kamu minder mengatakan saya salafi, karena banyak dijejeli subhat-subhat oleh sururiyin bahwa itu istilah baru dan sebagainya. Seperti istilahnya Adnan Ar'ur yang sempat datang ke Indonesia, nggak tahu ya? Nggak tahu, sembunyi-sembunyi, rahasia. Ya. Datang ke Cirebon, ke tempatnya As-Sunnah, datang ke Alamus Sunnah dan grupnya. Di antara kalimat yang tersebar dari mereka adalah tidak perlu pakai istilah salaf. Istilah salaf itu istilah baru katanya. Kamu yang tidak mengerti, kamu yang pura-pura tidak tahu. Bisa jadi pura-pura tidak tahu, karena tidak mungkin nggak tahu. Kalau istilah salaf itu istilah lama, istilah Rasulullah bahkan, ya, istilahnya sahabat, istilahnya tabi'in. Tapi itulah yang terjadi, dan kemudian dibantah oleh muridnya Syekh Rabi, dan Syekh Rabi menulis takdimnya terhadap buku tersebut, dan nggak ada yang membelanya kecuali beberapa orang saja, seperti Syekh Ali Hasan Abdul Hamid yang masih membela Adnan Ar'ur, yang membikin Syekh Muhammad heran-heran. Kok sampai sudah tahun lalu saya kasih tahu dia tentang Adnan Ar'ur ini. Ar'urun kaismih. Ar'ur itu artinya matanya juling. Ar'urun kasmihi, kata Syekh Muhammad. Ar'ur itu memang Ar'ur matanya, betul-betul, ya, betul-betul juling matanya. Naam, dia tidak bisa melihat bahwa istilah salaf itu adalah istilah yang syar'iyah. Dia nggak ngerti, sehingga dia menyebarkan bahwasanya itu adalah istilah baru. Dan saya yakin masih ada lagi orang-orang yang sejenis ini di Indonesia ini, dan masih banyak lagi kelompok-kelompok yang seperti ini, yang selalu mengatakan bahwa istilah salaf istilah baru, istilah bid'ah, tidak perlu kami menyebutkan istilah ini dan seterusnya. Dan banyak pula beberapa salafinya yang terpengaruh, akhirnya malu mau menyebutkan dengan salaf. Janganlah, pondoknya jangan kasih nama salaf lah. Kasih nama apa? Pondok Islam sajalah. Ya, dengan pikiran dia bahwa kalau istilah salaf nanti banyak orang yang lari, banyak orang yang takut dan sebagainya. Justru kita harus menunjukkan jati diri bahwa ini adalah manhaj salaf, ini adalah pondok salaf, ini adalah ajaran salaf, dan kita sedang berusaha meniti jejak salafus saleh, sehingga orang-orang yang ikhlas akan mencari kebenaran akan duduk, dan orang-orang yang memang ahlul ahwa akan lari. Silahkan, larilah semau kamu. Nah,
Wa su'ila Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Kalau tadi jawaban dari Syekh Al-Albani, sekarang jawaban dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz fi man tasamma bis salafi, tentang orang-orang yang menamakan diri dengan salafi atau al-athari. Hal hiya tazkiyah, apakah ini bukan penyucian diri, menganggap diri paling benar sendiri, suci sendiri? Fa ajaba, maka dijawab oleh Syekh, idza kana sadiqan annahu athariyun aw annahu salafi, kalau memang jujur dia betul-betul mengikuti asar dan mengikuti salaf, la ba', maka tidak mengapa dia menyebutkan diri salafi atau athari. Misal ma kana salaf yaqul, seperti ketika salafus saleh menyatakan fulanun salafi, fulanun athari. Tazkiyatun la budda minha, itu adalah tazkiyah yang harus. Seperti kalimat mukmin atau Islam, saya muslim, saya muslim, saya mukmin. Boleh? Ya boleh. Itu kan tazkiyah, bukan? Menyatakan saya adalah orang yang berserah diri, saya adalah orang yang beriman. Iya, tazkiyah yang harus. Sebab kalau tidak beriman berarti kafir. Kalau tidak muslim berarti dia dalam keadaan orang yang mengingkari dan tidak menyerah diri. Nah, demikian pula kalau kamu mengatakan saya bukan salafi atau tidak salafi, berarti kamu adalah orang yang sesat. Nah, maka itu adalah tazkiyah yang harus. Tazkiyatun wajibah. Kalau dianggap tazkiyah, kata Syekh, maka itu adalah tazkiyah yang wajib. Hukumnya wajib, kata beliau. Ya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, rahimahullah ta'ala, kaifa yakunu tamadhhub bisalafiyyah bid'ah? Ditanya dengan pertanyaan yang sama, apakah bermadhab dengan salaf atau memakai istilah salaf itu bid'ah? Dijawab oleh beliau, kaifa yakunu tamadhhub bisalafiyyah bid'ah? Bagaimana dikatakan bahwa bermadhab dengan madhab salaf adalah bid'ah? Wal bid'atu dhalalah, padahal kebid'ahan itu adalah sesat. Wa kaifa yakunu bid'atun wa huwa ittiba'un li madhhabis salaf? Bagaimana dikatakan bid'ah padahal itu berarti mengikuti madhabnya salaf, dan mengikuti madhab mereka itu adalah wajib. Bil kitab was sunnah wa haqqin wa huda, dengan dalil dari kitab dan sunnah, dengan kebenaran dan petunjuk. Demikian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya kita bermadhab dengan madhab salaf itu bukan bid'ah. Bagaimana mau dikatakan bid'ah padahal mengikuti salaf itu wajib? Beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Apa dalilnya kalau itu adalah wajib? Qala ta'ala, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha pada Allah. Di sini dalam ayat ini jelas bahwasanya Allah telah memberikan stempel keridhaan kepada tiga golongan ini. Golongan muhajirin, golongan ansar, dan golongan sabi'ina lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka apa yang dicari oleh kita sekarang ini di dunia ini, apa yang dicari oleh seluruh kaum muslimin, kalau bukan keridhaan dari Allah? Semua berusaha, beramal, berdakwah, beribadah, semuanya dalam rangka mengharapkan keridhaan. Dan dibuktikan oleh Allah, dinyatakan bahwa yang sudah mendapatkan keridhaan adalah muhajirin, ansar, dan orang yang mengikuti mereka. Jadi kalau kita mau mengikuti mereka, kita mendapatkan keridhaan. Tapi kalau kita tidak mengikuti mereka, maka kita tidak mendapatkan keridhaan. Berarti apa yang kita cari yaitu keridhaan, tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti muhajirin, harus mengikuti ansar. Muhajirin dan ansar inilah salafus saleh. Maka berarti yang akan mendapatkan keridhaan adalah yang mengikuti salaf, yang mengikuti generasi pertama, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan ini menunjukkan wajib, kata Syekh Shalih Fauzan, wajib mengikuti mereka. Dalil kedua,
hadis dari Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang rasyidin. Khalifah yang lurus, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat. Ya. Maka kata beliau selanjutnya, kata Syekh Shalih Fauzan, "Fattamadhhab bi madhhabis salaf sunnatun wa laysa bid'ah." Maka bermadhab dengan madhab salaf adalah sunnah dan bukan bid'ah. Wa innamal bid'atu at-tamadhhab bi ghairi madhhabihim. Bahwasanya atau hanya saja yang dikatakan bid'ah adalah yang bermadhab bukan dengan madhab salaf. Yang bermadhab bukan dengan madhab salaf, itulah yang bid'ah, madhab-madhab baru. Wa su'ila Syekh Al-Fauzan aydan, Syekh Fauzan juga pernah ditanya, hal salafiyah hizbun minal ahzab wa hal intisab lahum madmum? Apakah salafiyah itu adalah satu hizib dari hizib-hizib yang ada? Dan apakah menisbatkan diri pada mereka itu tercela? Itu pertanyaannya. Al-jawab, as-salafiyah hiya al-firqatun najiyah. Salafiyah adalah golongan yang selamat. Hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Laisat hizban minal ahzab. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah dan bukan hizib-hizib, bukan golongan-golongan hizbiyah, bukan partai-partai. Allati tusammal an ahzaban, yang sekarang dinamakan dengan ahzaban. Wa innama hum jamaah. Mereka, bahwasanya mereka adalah jamaah, bukan hizib. Ini mereka salafiyah adalah jamaah, bukan hizib. Jama'atun ala sunnah wa ala din. Jamaah di atas sunnah, jamaah di atas din, di atas agama ini. Hum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah SAW bersabda, La tazalu min ummati, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi wahirina la yadurruhum man khadalahum. Akan tetap ada sekelompok dari umatku di atas hak, zahirin, dalam keadaan tegak dengan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak membikin madarat mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka, tidak membikin rugi mereka orang-orang yang tidak menolong mereka. Wala man khalafahum, tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Ini yang dimaksud dengan as-salafiyah. Golongan salaf adalah golongan ta'ifah al-mansurah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Qalu, mereka berkata, man hiya ya Rasulullah, siapa jamaah itu ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah yang seperti aku ada di atasnya hari ini dan para sahabatku. Inilah al-jamaah, yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Sehingga dalilnya jelas. Berbeda dengan mereka para hizbiyun, dengan berbagai macam kelompok-kelompoknya, apakah hizbul ikhwan, atau hizbut tabligh, ataupun hizbut tahrir, atau hizib-hizib lainnya, mereka tidak punya dalil atas kesahihan madhab mereka. Hak madhab mereka dikatakan semuanya benar. Ikhwan ini kullu ma fihi hasan, semuanya adalah hasan. Mana dalil, ayat atau hadis yang menyatakan bahwa seluruh yang ada pada ikhwan itu hasan? Tidak ada di dalam ikhwan hasan kecuali Hasan al-Bannanya. Ya? Karena namanya Hasan, ternyata dia adalah sufi dari kalangan Hassafiyah.
Tarekatnya tarekat Hasatiyah. Sufi ternyata sesat juga. Ternyata cuma namanya Hasan, tetapi mazhabnya tidak Hasan. Mazhabnya sesat. Apalagi mereka Hizbut Tabligh yang mengatakan wajibnya keluar 3 hari, wajibnya keluar 10 hari, seminggu, setahun. Had dalil dari ayat Al-Quran atau hadis harus 40 hari, harus sekian hari. Tidak punya. Itu kan pertimbangan kita begini. Oh, saya nggak mau pertimbangan kamu. Saya minta dalil. Ada. Silakan mau dakwah, tapi dengan mazhab salaf, dengan akidah salaf, dengan metode salaf, dengan cara salaf. Bukan cara salaf kurus. Naam, salaf mereka berjuang berjihad fisabilillah, tapi nggak dibatasi harus 3 hari dan tidak dibatasi harus pakai fadhailil a'mal, nggak harus. Buku yang di dalamnya berbagai macam kebid'ahan, kesyirikan ada, dan saya bisa buktikan. Di dalamnya ada kesyirikan-kesyirikan. Yang baru sepintas saja saya sudah dapat 2 kesyirikan. Ketika fadilat haji diajarkan di sana, kalian kesempatan dalam haji kalian di sana akan berkumpul aulia wan nujaba wal akhtab, maka kalian bisa bertawassul dengan mereka. Syirik, tawassul dengan para wali. Ruh-ruhnya katanya datang semua di Arafah nanti. Bayangkan kesempatan emas di Arafah, kesempatan yang sampai Allah turun ke langit dunia menawarkan siapa yang meminta akan aku kabulkan. Di masa itu dirusak mereka oleh Jama'atut Tabligh untuk berbuat syirik. Ambillah kamu, tawassullah dengan wali. Astagfirullahaladzim. Kesempatan emas hilang, rusak dengan kesyirikan. Mintanya bukan kepada Allah, kepada wali. Ya wali fulan, ya wali fulan. Gara-gara khuruj bersama Jama'atut Tabligh. Hati dalil tidak ada. Tapi ketika kita bilang mazhab salaf, bukan berarti kami orang yang paling benar dan tidak punya salah. Bukan. Kami mengatakan mazhab salaf, para sahabat itu yang paling benar. Dan kami semua sedang berusaha ke sana. Mari wahai kaum muslimin, kembalilah ke sana. Kembalilah ke pemahaman salaf dalam memahami Al-Quran, dalam memahami As-Sunnah, dalam menerapkannya, dalam mendakwahkannya. Begitu. Itu yang kita dakwahkan. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau kalian tanya dalil banyak. Nafsan sharihan, nafsnya jelas. Rasulullah mengatakan, siapa yang selamat ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, yang selamat adalah mislu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, yang aku ada hari ini dan para sahabatku. Para sahabatku, para sahabat Rasulullah salaf. Maka mengikuti salaf itu yang paling selamat. As-salafiyatu ta'ifatun ala madhhab salaf. Maka salafiyah adalah sekelompok orang yang berjalan di atas madhab salaf. Ala ma kana alaihi rasul, seperti apa yang ada di atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, washabuhu, dan sahabat-sahabatnya. Fahiya laysat hizban, maka yang demikian tidak dinamakan hizb. Tidak dinamakan partai-partai, tidak dinamakan bahwa itu adalah kelompok-kelompok hizbiyah. Tidak bisa dikatakan demikian. Seperti hazab-hazab yang asriyah, yang modern sekarang ini. Wa innama hiya jama'atun qadimah. Jamaah salaf ini adalah jamaah yang sudah lama, sudah lalu. Di zaman Rasulullah SAW dikatakan salaf sampai hari ini. Min ahdir rasuli, dari zaman Rasulullah SAW, mutawarisatun, dan terus diwariskan generasi demi generasi, mustamirrah, terus menerus, la tazalu alal haq, dan selalu mereka berada di atas kebenaran, zahirah ila qiyamis saah, sampai tegaknya hari kiamat, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya pula Syekh Muqbil, kalau tadi Syekh Shalih Al-Fauzan dan dinukil dari kaset beliau, ya, Tahdzir minal Bid'ah. Kemudian Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala ditanya pula tentang hukumul intisab ila salafiyah wa tasanni biha. Hukumnya intisab ila salafiyah, kepada salafiyah, dan menamakan dengannya. Apa hukumnya menisbatkan diri pada salaf, dan apa hukumnya menamakan diri dengan salaf? Fa'ajaba biqaulihi, maka dijawab oleh Syekh dengan ucapannya,
amrun thayyib. Menisbatkan kepada salaf adalah perkara yang bagus. Sawa'an intasabta ila salafiyah atau ila sunnah, sama saja apakah kamu menisbatkan diri kepada salaf atau menisbatkan diri kepada sunnah. Wa hadhihi an-nisbah laysat ka nisbatil hizbiyyin. Penisbatan ini tidak sama dengan penisbatan hizbiyyin. Penisbatan hizbiyyin itu kepada kebid'ahan mereka. Nah, kamu tahu kenapa kok disebutnya jamaah tabligh? Karena bid'ahnya dari model tablignya. Kenapa dikatakan ikhwanul muslimin? Karena bid'ahnya dalam masalah ikhwannya, dalam masalah ukhuwah. Apa bid'ahnya? La ta'awan fima ittafaqna wa na'tadzir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita kerjasama apa yang kita sepakati dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Ini ukhuwahnya ikhwan. Bid'ahnya di dalam cara berukhuwah. Maksudnya apa kalimat itu? Maksudnya kalau ada perbedaan-perbedaan jangan saling bantah, jangan saling tegur. Loh, itu kan bagus Ustaz. Hati-hati, jangan ketipu dengan kata-kata manis mereka. Yang mereka maksudkan adalah jangan membantah Khawarij, jangan membantah Sufi, jangan membantah Syiah, jangan membantah aliran sesat apapun. Hormati mereka, masing-masing mereka itu muslimin. La syar'iyyah, la gharbiyah, la sunni, wala syiah, islamiyah, kata mereka. Dalam syair nyanyian mereka. Tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam. Itulah ukhuwah bid'ah mereka. Maka dikenal dengan kebid'ahannya. Nisbatnya kepada ikhwan. Yang ini nisbatnya kepada tabligh. Hizbut Tahrir lebih parah lagi. Nisbatnya kepada tahrir, kemerdekaan. Oh, ini jelas partai politik. Jelas. Min awalihi ila akhirihi. Namanya aja hizb, partai at-tahrir, partai kemerdekaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bid'ah mereka pada masalah itu. Bagaimana mereka ingin mencapai kemerdekaan dengan cara bid'ah. Dan tentunya ikhwanul muslimin pun walaupun dikatakan oleh sebagian orang dengan jamaah ikhwan, ini penipuan lagi. Ya kalau yang tidak sengaja sih dimaklumi. Ya. Oh, saya tidak niat begitu, ya maklum. Tapi di antara mereka ada yang sengaja. Seperti buku Ma'alim Intilaqatul Kubra. Apa itu judul terjemahannya? Iya, Abdul Hadi Al-Misri. Dia menulis di situ, wahai kaum muslimin, apakah sendiri-sendiri atau berjamaah-jamaah? Afradan wa jama'atin. Apakah kamu sendiri-sendiri atau berjamaah-jamaah? Pak, kita anggap orang Indonesia. Pak, jamaah itu cuma satu, yaitu Rasulullah mengatakan al-jamaah ma'ana alaihi al-yawmu ashabi. Selain itu bukan jamaah, tapi firqah, hizib. Kalau jamaah, Rasulullah mengatakan ma'ana alaihi al-yawmu ashabi. Itu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma'ana alaihi al-yawmu ashabi. Jadi jangan memakai istilah mereka jamaah. Biasanya politikus karena pengen mencari suara terbanyak, ya, karena lagi rebutan suara, maka dia akan berbicara dengan basa-basi dan akan mengatakan semua kelompok dengan jamaah. Oh, wahai kaum muslimin di jamaah manapun, begitu kalimatnya. Ini adalah syubhat. Kita katakan tidak, jamaah cuma satu, selebihnya mereka itu adalah bid'ah atau aliran bid'ah atau firqah bid'ah. Ikhwan sendiri awal munculnya itu adalah partai politik, ya. Jangan bodoh. Pertama munculnya di Mesir itu bukan organisasi dakwah, tapi partai politik yang sedang berebut mencari suara di Mesir. Kok tahu-tahu menjadi panutan berbagai macam manusia-manusia di luar Mesir. Dan kemudian dijadikan cara yang seakan-akan sunnah, padahal caranya adalah cara bid'ah demokrasi. Kembali kepada ucapan para ulama. Syekh Mukbil ditanya tentang itu, dijawab dengan amrun thayyib. Dan itu bukan penisbatan seperti penisbatannya hizbiyin kepada kebid'ahan mereka. Akhirnya berkata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah,
ويتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا معروفا. Dan menjadi jelas dari apa yang telah lewat bahwasanya apa yang ditunjukkan dengan kalimat salaf sudah menjadi istilah yang dikenal oleh para ulama. Yutlaq ala tariqatir ra'ilil awal, yang disebutkan untuk menunjukkan cara atau menunjukkan jalannya ar-ra'ilil awal, generasi pertama. Jalannya generasi pertama adalah jalannya para sahabat. Wa man yaqtaduna bihim, dan untuk menunjukkan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka fi talaqqil ilmi, dalam menerima ilmu, wa tariqati fahmihi bi tabi'ati da'wah ilaih, dan menunjukkan cara memahaminya dan dengan cara dakwah kepadanya. Itulah istilah salaf. Jadi istilah salaf untuk menunjukkan cara atau jalannya generasi pertama dan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka, bagaimana cara pemahaman mereka dan bagaimana cara atau sifat dakwah mereka. Falam yu'ad idzan mahsuran fi daurin tarikhiyin muayyan. Maka tidak bisa, kalau begitu tidak bisa dianggap terbatas pada zaman sejarah tertentu saja. Tidak bisa zaman sejarah tertentu saja, artinya zaman salaf itu zaman sahabat saja, terus seterusnya. Tidak bisa terbatas, karena semua yang berjalan di jalan mereka dinamakan juga salafi, karena berjalan di jalannya salaf. Bal yajib an yufham ala annahu madlulun mustamirrun istimrar al-hayah. Bahkan itu adalah wajib dipahami dengan pemahaman seperti itu sepanjang zaman. Mustamir, terus menerus, istimrar al-hayah, sesuai dengan keterusan kehidupan ini. Selama masih ada kehidupan, maka masih ada istilah salaf. Wa daruratun hisar al-firqati an-najiyah fi ulama' al-hadis wa sunnah wa hum ashabu hadzal manhaj wa hiya la tazalu baqiyah ila yaumil qiyamah. Dan juga keharusan untuk terkurung golongan selamat ini pada ulama-ulama hadis dan para ulama-ulama sunnah, karena mereka lah ashabu hadzal manhaj, mereka lah pengikut manhaj ini. Jadi pengikut manhaj salaf adalah para ulama salaf atau para ulama ahli sunnah wal jamaah atau ahlul hadis. Kenapa? Karena yang namanya istilah salafi, bukankah itu adalah kalimat yang harus dibuktikan dengan amalan? Maka kalau kita mengatakan salafi, saya ngikut salaf, bagaimana kita mau mengikuti salaf kalau kita tidak tahu bagaimana salaf? Tentunya harus tahu bagaimana salaf. Siapa yang paling tahu bagaimana salaf? Yang paling tahu bagaimana salaf, bagaimana beramal, bagaimana berakidah, bagaimana beribadah adalah para ulama ahlul hadis yang memiliki sanad kepada mereka, memiliki sanad-sanad kepada mereka, sehingga mereka tahu betul dengan sanad yang sahih yang sudah diteliti bahwa para sahabat begini, para sahabat begitu. Siapa mereka yang mengerti ini, mengerti sanad? Ashabul hadis. Maka yang paling jelas salafiyun adalah ashabul hadis. Sedangkan kita, apakah mau mengikuti ashabul hadis atau tidak? Kalau kita mengikuti ashabul hadis, insya Allah termasuk bersama salafiyin. Tetapi kalau tidak mau mengikuti mereka, maka berarti ucapan kita saya salafi kadzab, dusta. Karena tidak mungkin kamu kenal salaf kecuali melalui sanad, melalui ulama ahlul hadis. Nggak bisa melalui mimpi. Saya mimpi Abu Bakar bilang begini, saya mimpi Umar bin Khattab bilang begini, maka saya ikuti, kan saya salafi. Nggak bisa. Sumber ilmu tentang bagaimana salaf itu nggak bisa dari sumber lain, harus melalui sanad. Maka mereka ahli dalam bidang itulah yang paling mungkin dan yang paling mendapat taufik dari Allah untuk mengikuti salaf. Maka dikatakan di sini daruratul inhisar, sangat atau keharusan terkurungnya firqatun najiyah pada ulama ahlul hadis was sunnah. Karena mereka lah ashabu hadzal manhaj, mereka lah orang-orang yang mengikuti manhaj ini,
wa hiya la tazalu baqiyatun ila yaumil qiyamah, dan kelompok ini akan terus tetap ada sampai hari kiamat. Akhzan min qawlihi, diambil dari ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin mansurina 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khazalahum. Akan tetap sekelompok dari umatku ditolong, dimenangkan di atas kebenaran. La yadurruhum, tidak merugikan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka dan orang-orang yang mengacuhkan mereka.